Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. AC Milan dan Inter akan beradu kekuatan pada pekan kelima Serie A, Sabtu 3 September 2022. Pertandingan Liga Italia bertajuk Derby della Madonnina di San Siro ini dijadwalkan kick-off pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Milan selaku juara bertahan belum terkalahkan musim ini, sedangkan Inter sudah kalah 1 kali. Namun Rossoneri sementara tertinggal 1 poin di belakang Nerazzurri. Di laga terakhirnya, dua rival sekota ini meraih hasil yang berbeda. Milan hanya mampu bermain imbang 0-0 dengan tuan rumah Sassuolo, sedangkan Inter memukul tim promosi Cremonese 3-1 setelah sebelumnya dipermak Lazio 1-3. Dalam 5 pertemuan mereka di semua ajang, 2 kali laga mampu dimenangkan Inter, 1 kali dimenangkan Milan, dan sisanya berakhir imbang. Pertemuan terakhir mereka terjadi di semifinal Coppa Italia musim lalu. Nerazzurri sukses membantai saudara sekotanya dengan skor 3-0. Tengah pekan mendatang, Milan dan Inter akan sama-sama memainkan pertandingan pertamanya di fase grup Liga Champions 2022-2023. Milan akan tandang ke Salzburg, sedangkan Inter akan menjamu lawan berat Bayern Munchen di Stadio Giuseppe Meazza. Namun itu nanti saja. Fokus kedua tim saat ini pasti tercurah penuh ke duel pertaruhan gengsi dan poin yang berada di depan mata. Derby della Madonnina. Menjelang derby Milan pertama musim ini, pelatih Inter Simone Inzaghi mengatakan bahwa timnya berada di jalur yang benar dan siap mengamankan 3 poin saat menantang rival sekota AC Milan. Menatap duel panas ini, Inter punya modal poin yang lebih bagus ketimbang Milan. Nerazzurri unggul 1 angka dari rival mereka tersebut. Situasi ini dianggap menjadi keuntungan bagus bagi Inter secara mental. Pada saat konferensi pers sebelum laga, Inzaghi ditanya tentang kondisi timnya saat ini. Bastoni tidak 100% fit sebelum pertandingan melawan Cremonese, tetapi dia membuat dirinya siap untuk bermain di laga derby. Saya harus membuat keputusan yang juga berlaku untuk lini serang. Tanpa Lukaku, saya memiliki 3 opsi. Saya harus memilih pasangan Lautaro. Korea melakukannya dengan sangat baik dan mencetak gol, sementara Dzeko melakukan beberapa pekerjaan yang brilian. Saya perlu membuat keputusan tentang siapa yang akan bermain di sayap juga. Dilansir dari Sky Sport, Inter diprediksi akan menurunkan skuad yang tidak jauh berbeda saat melawan Cremonese tengah pekan ini. Perubahan di lini belakang, Bastoni akan kembali ke trio bek, sementara Darmian akan mengisi pos sayap kiri. Untuk lini depan, duet Lautaro dan Dzeko diyakini akan memulai dari awal. Mantan gelandang Inter Lothar Matthäus bereaksi jelang laga Derby Milano. Dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Matthäus mengatakan bahwa Lautaro Martinez akan menjadi sosok kunci untuk membantu Nerazzurri mengamankan 3 poin. Siapa sosok pembeda bagi Inter? Karena Lukaku cedera, maka saya katakan Lautaro. Dia tahu cara menyerang, dia bisa menyulitkan Milan. Dia tahu apa yang harus dilakukan tanpa Romelu, ujar Matthäus. Sejauh ini Lautaro memang telah menjadi momok untuk AC Milan. Sang pemain sudah mencetak 5 gol ke gawang Rossoneri, termasuk 2 gol pada musim lalu. Selain Lautaro, penyerang Inter lainnya Joaquin Correa dan Lukaku juga telah mencetak 5 gol ke gawang Milan. Namun Romelu Lukaku harus absen pada laga ini. Striker legendaris Inter Milan Sandro Mazzola membahas persaingan Scudetto pada musim 2022-2023. Dia menilai kalau Juventus paling pantas menjadi rival utama Nerazzurri. Dalam sebuah wawancara dengan Serie A News.com, Mazzola menyebut Juventus memiliki mental pemenang
dan bakal menjadi musuh nyata bagi Inter pada musim ini. Menurut pendapat saya, Juventus akan menjadi musuh nyata bagi Inter. Mereka selalu memiliki mentalitas pemenang, mereka terbiasa dengan kejuaraan teratas. Inter harus pandai mengeluarkan ide-ide tertentu, ujar Mazzola jelang laga derby Milan. Sedangkan Milan, saya tidak menganggap mereka buruk sama sekali. Mereka adalah sang juara bertahan, namun musim ini mereka mungkin setingkat di bawah Inter. Pergerakan Inter di jendela transfer musim panas hanya mendapat nilai 7 dari berbagai media di Italia. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport, Nerazzurri memiliki jendela transfer yang bagus musim panas ini, tetapi masih ada beberapa elemen negatif. Salah satunya adalah kegagalan manajemen untuk meyakinkan Ivan Perisic untuk bertahan di klub dan membiarkannya pergi secara gratis. Selain itu, kegagalan mendaratkan dua pemain Paulo Dybala dan Gleison Bremer menjadi penilaian negatif dari berbagai pihak. Mereka telah mendatangkan pemain bagus meskipun tanpa pengeluaran keuangan yang besar. Romelu Lukaku adalah perekrutan terbaik. Kemudian kedatangan Henrikh Mkhitaryan, Christian Aslani, Raul Bellanova, dan Andre Onana merupakan penandatanganan bagus yang dilakukan Inter. Inter akan mulai mengerjakan pembaruan kontrak Milan Skriniar dan Stefan De Vrij setelah jendela musim panas ditutup. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport, Nerazzurri mengalihkan perhatian mereka dari merekrut pemain dan mereka sekarang mencoba untuk mengamankan masa depan dua bek terpenting mereka. Khususnya Skriniar, meski Inter sukses menggagalkan kepindahannya ke PSG musim panas ini, namun diyakini PSG akan datang kembali musim depan untuk mendapatkan sang pemain secara gratis. Jadi perpanjangan kontrak sang pemain adalah hal yang urgen untuk saat ini, meskipun bukan menjadi hal yang mudah untuk mendapatkan kesepakatan setelah tawaran menggiurkan dari Paris sepanjang musim lalu. Nerazzurri wajib mendekati penawaran dari PSG. Adapun Stefan De Vrij, itu bisa menjadi operasi yang lebih mudah karena sang pemain tak mendapatkan peminat sama sekali musim ini. Federasi Sepak Bola Eropa UEFA secara resmi menjatuhkan denda kepada Inter karena gagal mematuhi aturan Financial Fair Play (FFP). Nerazzurri telah dianggap gagal mencapai keseimbangan pembukuan keuangan pada musim 2020-2021 lalu, sebagaimana yang ditetapkan dalam aturan FFP, sehingga UEFA menjatuhkan denda uang yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam pengumuman di situs resminya, UEFA memberikan denda sebesar 4 juta euro untuk Inter. Klub Italia lainnya yang juga diberi denda adalah Roma sebesar 5 juta euro, kemudian Juventus didenda 3,5 juta euro, dan Milan sebesar 2 juta euro. Sebagian besar klub menyetujui periode penyelesaian selama 3 tahun, tetapi Roma dan Inter sama-sama memilih 4 tahun untuk memenuhi target UEFA. Denda Inter bisa naik menjadi 26 juta euro jika mereka gagal memenuhi kesepakatan yang dicapai dengan UEFA selama 4 tahun ke depan. Klub yang paling besar mendapat sanksi adalah Paris Saint-Germain (PSG) yang telah berusaha untuk membajak Milan Skriniar dari Inter. PSG dilaporkan diberi denda sebesar 10 juta euro dan bisa naik menjadi 65 juta euro jika mereka gagal memenuhi kesepakatan yang dicapai dengan UEFA selama 3 tahun ke depan. Inter telah menyetujui kesepakatan dengan perusahaan Cina NetEasy Music yang merupakan platform streaming musik utama di negara Asia. Seperti yang diumumkan di laman resmi klub Inter dan NetEasy Music telah memulai kemitraan yang saling menguntungkan. Kesepakatan itu merupakan perpanjangan lain dari pengaruh Inter di Cina dan di Asia secara keseluruhan. Ini adalah pasar sponsorship yang Nerazzurri telah kembangkan secara serius sejak mereka diambil alih oleh Suning. CEO Korporat Inter Alessandro Antonello sangat sibuk menyebarkan nama Inter ke seluruh dunia dan memastikan Inter mendapatkan banyak manfaat dari berbagai kerjasama yang telah dibuat.